Halo, selamat Halo siang semuanya. semuanya. Teman-teman. Aduh, ya jadi obrolan hari ini spesial ya karena Iya. yang pertama adalah dengan Kak Amina, dengan saya Kak Aditya. Tapi ada Yang tamu lain. spesial. Apa nih yang Teng 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 terpilih? teng teng. Nanti dulu kita perkenalkan ya. Dan Udah mungkin penasaran. udah penasaran nih teman-teman ya. Iya. Ya, mungkin dari wallpaper tadi udah ketahuan lah ya dengan posenya gitu kan. Iya. Ini aja mungkin karena masih pakai baju ya, jadi masih belum kelihatan. Oh, ya kalau nggak pakai baju bahaya. nanti. Oh iya, vulgar ya. Ya, jadi lihat fotonya aja. Kirain hari ini spesial, jadi nggak pakai baju. Wih, jangan dong. Nanti encore-nya mungkin di bagian akhir, nanti langsung buka siapa tahu. Iya. Pemanasan dulu. Jangan terburu-buru Iya. langsung buka. Itu dia. Iya. Oke deh, untuk acara radio mungkin boleh dimulai, Kak Oke. Amina. Halo teman-teman pendengar RTI semuanya, hadir lagi saya Amina Chandra dan Aditya. dalam acara Obrolan RTI RTISI. Kali ini kita menghadirkan seorang bintang tamu. Sedikit Amina perkenalkan ya Wuih. sosok ini. Wuih. Dia adalah salah seorang binaragawan. Usah. Wah, dan sudah terkenal di Taiwan. Wes, oke. Nah, di Taiwan dikatakan bahwa cabang olahraga bodybuilding ini muncul satu sosok dari Asia Tenggara. Wes. Tahun lalu sempat mengikuti kompetisi binaraga Tainan Mhm. untuk kelas putra 65 kg, Mhm. berhasil meraih juara 3. Wow. Lalu tahun lalu bulan November mengikuti juara binaraga lagi di kota Hsinchu, Mhm. kategori putra kelas 65, menaklukkan semua kontestan Wes. dan juara pertama. Wes. Kemudian selang 1 minggu kemudian ikut lagi kompetisi di Chiai Building Competition tingkat nasional, Mhm. bertahan juara 1 untuk kategori putra kelas 65 kg. Oke. Dan beliau yang sudah mendapat pengakuan dari pihak juri dan juga mendapat julukan sebagai si kuda hitam. Wes, si kuda Weh. hitam Black Horse. Tampil di Iya. atas panggung dengan prestasi yang gemilang dan juga membawa nama Indonesia. Dan siapa ke dia? Langsung Kita saja kita sambut. Siapa? Sarita. Yahoo. Jadi tadi pas lagi ngomong kata-kata binaraga, saya yakin ya teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan secara langsung dan juga mungkin mendengarkan ya, itu mungkin khususnya bagi kaum Hawa ya. Mendengar kata binaraga itu, wis langsung begitu ya. Karena kan itu kan biasanya idamannya loh. Betul. Iya kan? Uh-uh. Oke, jadi hari ini kita secara khusus mendatangkan memang ya, ini adalah karena WNI juga yang juga mengharumkan ya nama Indonesia juga ya di Taiwan ini, khususnya di dunia binaraga. Dan di hari ini kita pun bakal bertanya-tanya nih ya. Betul. Terkait apa sih tipsnya, kok bisa ya segede itu gitu loh. Berapa lama Ini apa perlu dulu nih yang gede berlatih? nih? Berapa lama Iya. perlu berlatih? Betul. Kenapa Iya. bisa hobinya ke bidang olahraga ini bukan olahraga yang lain? Iya. Seperti di Indonesia kan lebih terkenal bulu tangkis, Mungkin ya. sepak bola. Betul. Tapi kok Sarita milihnya itu bodybuilding? Iya, binaraga. Kenapa Terus tuh butuh berapa lama untuk melatihnya gitu? Melatihnya. Kalau untuk memilih, kenapa memilih bodybuilding gitu ya? Ya karena dari kecilnya saya itu dulunya waktu kecil saya itu paling kecil di antara teman-teman yang lain gitu Kak. Oh, Iya, oke, saya itu paling oke. kecil dulu itu. Terus sering dipojokin kayak ucil kayak gitu Oh, dulunya julukannya waktu dulu, begitu iya, ya. dulu itu julukannya karena saya itu badannya paling kecil dulunya itu. ya. Nah, di situ saya ada motivasi ingin berubah gitu, pengen lebih besar badannya. Terus saya di tahun 2008-2009 yang lalu, saya itu udah masuk ke dunia fitness binaraga Wah. gitu. Udah mulai pengen cari tahu lah gitu, gimana caranya pengen badannya gede. Terus gimana pola makannya gitu kan. Dari situ saya motivasi sebenarnya. Dan kenapa pengen berubah gitu perkembangannya badannya biar enggak selalu lecehkan sama teman-teman Ya, yang awalnya lain tuh sering gitu kena bully ya. gitu ya, kena Kena ejek bully gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya teman-teman yang dulunya ngebully malah sekarang tuh mereka pada tanya sama saya. Oh, tipsnya ya. Tipsnya ya. Kok sekarang udah besar gini. Iya. Makanya apa gitu. Terus latihannya apa? Sekarang tuh berbalik malah. Oke. Terus boleh tahu nggak sih makannya Apa apa lagi ya? itu? Wis. Kalau Ntar Oke, Amina makannya apa, pulang-pulang kasih makannya tahu apa? suami gitu. Oke gitu. Oh, ternyata. Ya, siapkan pulpennya teman-teman semua. Oke. Makannya apa gitu loh. nah, ini untuk pola makannya ya. Iya. Nah, ini untuk pola makan saya program itu biasanya ada 2.
Dua programnya itu bulking sama cutting untuk menambah berat badan, penggemukan sama pengurusan itu. Cuttingnya untuk kalau misalkan lagi bulking, pengen besar, pengen gemuk, itu saya makan biasanya tinggi kalori, tetap tambahan kalori, tambahan lemak, sama tetap tinggi kalori makannya di situ. Nah kalau karbonya juga saya nyari karbo yang kompleks itu. Nasi bisa saya ganti pakai sayur atau buah-buahan gitu. Nah, tambahannya. Nah, untuk kalau misalkan pengen dari yang gemuk, banyak lemak, pengen biar ototnya itu kering. Ada kering juga otot. Ada kering, otot tuh bisa kering, bisa basah juga. Oh gitu. Iya bener. Yang dimaksud dengan otot kering itu gimana? Otot kering itu dia berserat, Kak. Iya, jadi besar, dia kalau pas tahan itu dia keluar gini kayak pecah-pecah gitu. Nah, Ini baru suhu. itu ngeri kalau kayak gitu ya. Jadi kalau yang bagi yang master sama kaum awam seperti kita itu emang otot ya otot. Kalau bahasa kita itu banyak, Pak. Ini Kak, di tempat nge-gym tuh banyak istilah bahasanya itu otot kering, otot basah juga. Banyak itu. Nah, kalau misalkan basah itu kategori otot basah itu dia besar, gede, besar itu, tapi nggak berserat gitu. Nggak keluar kayak uratnya, itu nggak pecah, itu otot basah. Dan biasanya itu sebagian besar orang itu lebih suka memilih otot yang basah atau yang kering tuh. Kalau baru dikatakan otot yang bagus gitu. Ya kalau misalkan untuk kompetisi ya Kak. Ini kalau untuk kompetisi itu mereka lebih ke yang kering. Yang kering. Yang rendah kadar lemaknya dalam tubuh itu. Ya. Ya kalau saya sendiri biasanya kalau misalkan udah masuk kompetisi di hari H atau H-2 tuh, lemak dalam tubuh bisa nyampe di kisaran 10% ke bawah. Wah, lemaknya. 10%. Oke, lemaknya ya. Iya. Itu juga dietnya macam-macam, nggak, bukan cuma diet karbo. Bukan cuma diet kalori, bukan diet lemak, tapi juga ada diet juga namanya diet air katanya. Jadi setiap hari Carita juga harus menimbang. Tidak hanya menimbang berat badan, termasuk juga jumlah mungkin lemaknya. Itu juga harus diperhitungkan. Iya. Kita tuh ada sesekali 2 kali tuh ada pengecekan gitu. Ngecek namanya check in body gitu di tempat fitness atau di tempat khusus lah intinya begitu ya. Itu ya kita cek gitu. Sekarang ini 2 bulan menjelang kompetisi biasanya kita cek dulu lemaknya berapa sekarang, 20% kah atau 15% kah. Nah dari situ persiapan nanti maunya turun di mana lemaknya itu. Kalau misalkan lemaknya udah kering, udah di bawah 10%, itu badannya udah kering gitu. Udah bagus, udah keras. Jadi untuk persiapan sebelum kompetisi juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Mungkin dari kadar airnya juga, kemudian juga beberapa mungkin sisi yang lainnya juga gitu ya. Jadi bukan cuma otot saya udah gede, besok tanding ya udah tanding gitu. Ternyata enggak ya. Bodybuilding tuh bukan cuman hanya 曾经宣布第6名41号刘伟君代表米罗牛皮振奋，第5名68号陈泽代表米罗牛皮振奋，第4名42号刘康宇，第3名76号 Sarita， 恭喜第3名。第2名65号林群峰，恭喜冠军77号方靖伟选手。邀请我们2位颁奖贵宾为我们进行颁奖。 sama misalkan kayak kentang ubi, nasi merah, sayur 好，那荣获冠军的选手一样可以由我们恶霸休闲运动服饰所提供的冠军选手有乳清5包、鸡脚肉1包以及低脂柔板腱6盎司。那亚军的选手可以获得品牌训练长袜2双，同时冠军选手也获得 JoJo 运动训练服1000元的等值商品，以及 Bird 所提供的。 Jadi bener-bener kayak misalkan ini lemes banget nantinya, baru diceritain kayak gitu, bayangannya teman-teman tuh udah lemes, pasti lemes nih orangnya nih, nggak ada penyedap rasa, nggak manis, ya kan, terus nasi juga nggak masuk. Tapi kalau saya sendiri itu programnya nggak cuman itu Kak. Ya kalau misalkan pengen nyari yang manis-manis gitu bisa cari di buah kan juga ada mengandung karbo, vitamin juga ada, terus serat juga banyak ya.
banyak gitu. Dan Tapi, untuk latihannya sendiri tuh biasanya itu harus dilakukan setiap hari ya, Kak Sarita ya? Ya, Atau gimana tuh biasanya ya tuh? kalau misalkan emang bener-bener seorang atlet mah emang Iya. harus setiap hari Iya. kan. Nah. Kalau saya sendiri di sini kan Kalau dari Kak Saritanya nih? kayak kalau saya sendiri ini kan kerja dari jam 8 pagi Iya. gitu sampai jam 6 jam 5 sore. kalau normal kan kalau nggak ada lembur itu sampai jam 4 sore. Nah, kalau misalkan ada lembur itu sampai jam 8. Iya. Itu normalnya. Tapi kadang juga kalau misalkan lagi banyak kerjaan tuh bisa nyampe jam 10 jam 11 malam Jam Kak, 10 kerja. sampai jam 11 Iya. Ini boleh tahu Gitu. nggak perusahaan yang tempat Mas Sarita kerja tahu nggak? Dan mereka mendukung nggak? Atau malah sebaliknya? Tahu, semua udah tahu. Ya. Oh, Kebetulan semua udah tahu dari karyawan, terus orang kantor sampai bosnya juga itu sudah tahu tuh semua. Dan kebetulan anak dari pemilik pabrik bos saya itu anaknya juga ikut Pecinta kompetisi binaraga Iya. juga. Kebetulan tahun ini bulan 4 kemarin itu malah anaknya bos itu yang ngebantu saya ikut di kompetisi internasional kemarin. Waduh. Dan saya itu Luar ada biasa. dibimbing sama itunya sama anaknya bosnya juga. Inilah Sih. katanya Hebat, itu kan. hebat. Kalau yang namanya jodoh itu emang udah ngelarinya Iya. kemana-mana gitu ya. Ini kan dari Kak Sarita emang sukanya tuh binaraga. Nggak taunya ketemu anak bos Iya, yang jadi suka binaraga. sebenarnya kita kenalnya itu udah lama Kak. Oh iya? Sama anaknya bos itu udah lama kenalnya itu. Cuman bosnya sendiri nunjukin ini kamu tahu nggak ini? Iya. Ya itu tahu, udah pernah ketemu kata saya. Hmm. Ya ini anak saya katanya. Aduh. Ini pertanyaan selanjutnya nih yang pengen saya tanyakan kepada Kak Sarita gitu kan. Jadi yang tadi bilangnya kan latihan juga kurang lebih kayak harus setiap hari juga kan harus rutin, kemudian juga harus mengatur yang namanya pola makan, Betul. kemudian juga harus mengisi waktu dengan yang namanya istirahat yang cukup. Betul. Kemudian juga harus ada yang namanya waktu kerja ya di mana juga ada kan waktu lemburnya juga segala macam. Nah, Iya. pertanyaan nih Kak Sarita. Gimana nih caranya Kak Sarita ya dalam mengatur waktu-waktu tersebut? Nah, nih? ini gini. Nah, Yang gimana dong? Orang Taiwan bilang ke saya ini apa namanya yang bisa ngatur waktu itu apa namanya itu ya? Saya lupa. Orang Taiwan pernah ngomong sama saya, ini iblis waktu katanya, bisa mengatur waktu sendiri kata orang Taiwan. Iya. Ya, cara saya mengatur waktu itu gini Kak. Kalau misalkan pagi jam 8 kerja kan ya, pulangnya malam sampai jam 10 jam 11 itu kan udah nggak ada waktu sama sekali untuk olahraga Iya. gitu. Untuk latihan tuh udah nggak ada. Hmm. Nah, itu saya memilih untuk tidur lebih awal, pulang kerja langsung istirahat tidur. Oke. Nah. Mm-mm. Nah, itu paginya saya bangun lebih awal dan di situ saya olahraganya di Oke. pagi harinya gitu. Oke. Ya contoh kalau misalkan bangun jam 5 lah gitu kan. Olahraga 1 jam 1 jam setengah sebelum berangkat kerja, di situ saya udah mendapatkan waktu buat latihan Kak. Nah, terus kalau misalkan malamnya itu pulang jam 8 malam, dari jam 8 sampai jam 8 malam. Itu masih saya sempatkan untuk olahraga itu sampai jam 10 Oke. gitu. Jadi di antara itu aja sih, pagi dan malam aja latihan karena kerjanya kan si pagi. Tapi Pagi sampai disiplinnya. malam satu Iya. malam Disiplin. gitu. Sikap disiplinnya juga konsistensinya itu yang harus patut kita tiru gitu ya. Karena biasanya itu kan biasanya kayak orang kan anget-anget tai ayam ya bilangnya begitu kan. Awalnya wah semangat, tapi udah mungkin lewat 1 bulan 2 bulan, waduh udah mulai capek, udah nggak mau Bertemu lagi dengan begitu. bosan, pernah nggak merasa bosan? Apalagi kan makanan-makanannya semuanya rebusan. Rebus. Iya. Terus banyak makanan-makanan di luar sana yang manis-manis, yang Iya. lezat-lezat, goreng-gorengan. Pernah nggak merasa bosan atau titik jenuhnya? Iya. Ya, kalau untuk merasa bosan saya nggak pernah, nggak ada rasa bosan Kak, nggak ada rasa jenuh. Justru ya saya itu dulu pas ada COVID-19. Aha. Nah itu kan saya nggak diperbolehin keluar tuh sama bos yang punya Iya. pabrik gitu kan. Iya, Nah nggak boleh itu asal saya itu keluar. udah berhenti total di situ, nggak olahraga, itu nggak ada aktivitas, hanya makan tidur kerja, makan tidur kerja. Nah di situ saya ada keluhan. Ya. Ya dulu saya ada keluhan di situ karena nggak kurang gerak lah mungkin ya. Punggung saya ngerasa kayak ada sakit gitu dari situ. Nah terus COVID-nya itu udah ini kan udah reda, saya mulai lagi ya sampai Aktif sekarang lagi. aktif lagi. Mm-mm. Ya emang harus aktif tiap hari saya ini, harus Oke. jangan Sudah sampai berapa kali sih sampai lama gitu. memenangkan kompetisi udah berapa kali Wah, selama di Taiwan? kalau untuk di Tidak Taiwan terhitung dengan jari. kalau untuk di Taiwan sendiri waduh, Pakai rambut hitungnya. ya udah berapa kali ya saya belasan kali kayaknya ya, Wow. belasan kali ya, 15 ada kayaknya kalau Wah, ya, luar 15 kali biasa. ada. Terus ada harapan nggak ke depannya
Ada rekor nggak yang ingin dicapai? Nah, Tambah gede lagi. kalau harapan ada tentunya ya Kak. Kalau harapan, kalau Iya. untuk nambah gede lagi juga pasti ada dong. Pengen lebih baik dan lebih baik lagi dong gitu kan. Dan untuk harapannya saya sendiri nih ya, untuk kedepannya kompetisi. Saya lagi ada fokus ke internasional. Oh Ya. Nanti bulan 10 tahun ini bulan 10 nanti di Taipei ada internasional WNBF natural bodybuilding. Wow. Ya karena acaranya ini natural. Kebetulan saya sendiri ini natural Kak. Jadi acara natural ini tempat saya gitu. Kalau biasanya kan tempat yang umum, kalau tempat yang umum itu bebas, yang natural sama yang enggak natural itu boleh ikut. Tapi yang ini udah internasional. Natural lagi. Nah, itu harus wajib ikut saya di situ. Oke, dan kita doakan ya, semoga saja Sarita Amin. tercapai harapannya. Amin. Oke, dan untuk acara di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga saja apa yang disampaikan bermanfaat. Kita pamit dulu. Bye-bye. Oke, untuk yang siaran langsung tetap jalan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih Kak Sarita, kan udah banyak ikut kompetisi yang memang sudah tidak bisa terhitung lagi dengan jari ataupun jari kaki. Gitu Bisa kan? lah. Pertanyaan saya tuh kok tahu ya akan informasi soal event-event soal itu. Apakah emang dari anak majikannya juga tuh yang tiba-tiba langsung kasih gitu loh? Karena kan semuanya dalam bahasa cacing gitu. Iya. Ya kan? Dan mungkin untuk kita nih WNA itu kan bahasa cacing susahnya minta ampun gitu loh. Nah, dari mana tahu infonya dan gimana tuh kesannya ketika mendaftar ikut kompetisi itu untuk pertama kalinya tuh? Kalau untuk cari tahu acara event-eventnya itu saya ada salah satu kenalan temen di daerah Changhua. Itu ada komunitas di sana, komunitas binaraga Indonesia di Taiwan namanya komunitasnya. Di situ. Nah, di sana itu ada kebetulan ada temen yang dulunya pernah ikut event body contest itu, bodybuilding di Taiwan itu pernah ikut dulunya. Nah, saya kan tanya di sana, gimana caranya gitu. Nanti kalau misalkan ada katanya, nanti saya kasih tahu gitu cara daftarnya. Nah, sekali waktu di Tainan pertama kali ikut saya tuh di bodybuilding, dikasih tahu cara daftarnya. Daftarin sama orangnya itu. Nah, terus yang keduanya saya daftar diri sendiri. Ada lagi nih katanya. Bagaimana dong itu? Mau ikut lagi enggak? Kalau mau ikut daftar sendiri, gampang ini katanya. Waduh. Orang udah bisa bilangnya gampang. Iya, kata saya, mana ininya? Daftarnya gimana gitu kan? Dikasih linknya, pakai link Kak. Iya. Ada linknya online itu. ya. Online, daftarnya pakai online. Di situ ada komunitasnya. Kalau misalkan Taipei ini kan ada namanya komunitas itu CTBBF namanya. Untuk yang binaraga, yang binaraga itu. Jadi kamu gabung di situ, nanti ada brosurnya. Pasti keluar kalau misalkan ada event katanya. Ya udah saya gabung kan ke CTBBF itu Taiwan. Itu nasional Taiwan itu grupnya, grup binaraganya. Saya ikut di situ gabung. Ya terus keluar lah, ini ada gambarnya nih di kota ini, ada event tanggal sekian bulan sekian. Di situ ada tulisan buat daftar. Saya klik di situ, Nah saya klik, saya huruf cacing lagi dong. Cacing semua itu Kak. Nggak ada Indonesia itu nggak ada itu. Inggris juga nggak ada itu semua karena acaranya kan nasional Taiwan. Ya jadi tulisannya itu kayak keriting semua. Saya transit satu-satu. Wah ini buat nama, ini buat tanggal lahir, ini buat pake apa? Iya, saya pakai Google Translate itu kan. Luar biasa. Saking pengen bisa gitu, pengen tahu ini apa sih artinya ini apa artinya itu kan ya. Saya satu-satu terjemahin. Nah, saya isi nama, tanggal lahir, terus alamat ini pabrik gitu kan. Terus mau ikut kelas berapa, itu di situ ada semua. Saya transit, saya isi. Nah, terus yang paling terakhir, yang paling saya masih belum mengerti sampai sekarang itu untuk transfer ininya, uangnya gitu. Registrasi uangnya. Nah, untuk registrasi uang itu saya minta bantuan sama orang Taiwan yang kerjanya satu pabrik di situ. Ini juga pengen tahu ya, dari Sarita sendiri selama ikut serta dalam kompetisi atau latihan-latihan, ada dukungan nggak dari seseorang yang mungkin orang terdekat sehingga membuat Sarita itu semakin gigih? Belum. Sebelum Kak Sarita menjawab pertanyaan satu ini, mungkin Kak Aditya pengen nyanyi dulu atau mungkin Kak Amina mau nyanyi dulu. Kak Adit dah. Boleh. Saya sih kurang tahu liriknya dua gitu. mic ya. Yuk kita bikin romantis ya. Yuk kita bikin romantis ya. Jadi karena di hari ini sambil bermain mata turun ke hati. Wah. Oke,
Siapakah si Nona cantik? Siapakah gerangan? Siapakah dia? Ini teman-teman Adit mungkin masuk dikit ya? Oh iya. kalau teman-teman yang di Taiwan mungkin udah pada tahu Sarita ya. agak kesini. Iya. Ya, gimana? Sorry. Teman-teman yang udah tahu gimana Ya, nih? mungkin yang di Taiwan teman-teman udah pada tahu ya ini siapa gitu. Set. Karena sering Muncul juga. muncul di Mhm. TikTok saya. Yes. Ya sekalian promo dong TikToknya apa nih? Bagi yang pengen tahu info soal Binaraga mungkin. Boleh teman-teman, kalau misalkan pengen tahu atau pengen ngedukung saya di TikTok, nama TikTok saya itu Sarita_Indramayu atau nggak tulis saja Sarita Indramayu nanti Keluar muncul. kok. Ya. Yeah. Instagram juga ada. Instagram juga ada ya, Sarita 1192. Wes, luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang penasaran nih, aduh kenapa ya otot saya kecil gitu kan ya nggak bisa gede-gede ya. Boleh. Itu tuh ya, langsung search saja di TikTok ataupun Instagram ya, emang sering ya, lumayan sering kan berbagi info soal Iya. gimana cara latihannya, makan. pola makannya segala macam gitu Karena kan. di setiap kali saya live itu selalu berbagi sharing buat teman-teman yang mau bertanya gitu, mau bertanya pola makan, bertanya cara latihan, program latihan, pengen gemuk, pengen kurus, gitu yang seringnya itu. Oke, jadi kita balik lagi nih ke pertanyaan yang Kak Amina tadi. Pertanyaan kan, apakah ada dukungan gitu kan ya, Iya. dari mungkin dari pihak keluarga, dan mungkin aja ini udah ada muncul juga kan dari istri tercinta mungkin, dan mungkin dari Kak Sarita dulu dong, gimana nih ya? Dan tentu ada dong ya yang mendukung, selalu mendukung ya. Ini istri saya juga nih yang paling utama, yang paling banget mendukung saya, support nih yang selalu ada gitu. Istri saya. Gimana dong? Perkenalan diri dulu dong. Boleh kenalin. Halo, nama saya Apri Kusniliati, biasa dipanggil Lia. Oke, Lia. Lia. Jadi Kak Sarita dengan Kak Lia gitu ya, Lia. teman-teman. Gimana Mbak Lia, susah nggak dalam mendukung suaminya? Mungkin harus mengatur pola makannya, terus dia banyak kegiatan, jadi waktu untuk berduaan itu jadi berkurang. Iya dong. Merasa nggak? Sebenarnya susahnya sih jarang ketemu. Waduh. RDL. Karena RDL. Karena sama-sama di Taiwan ya. Dia langsung Kalau komplain. buat ngatur pola makan sih dia sendiri yang ngatur. Soalnya kan kita jauh-jauhan. Oke. Saya di Taipei, beliau di Taoyuan. Oh. Iya. Jadi nggak bareng Nggak gitu bareng gitu gitu. ya. Enggak. Oke. Saya kan di pabrik kerjanya, kalau istri di PRT. di PRT. Iya. Oke. Jadi kalau ada waktu saja saya nemenin beliau gitu. Iya. Tapi mendukung. Mendukung. Suami ikut serta dalam kompetisi Dari ini. waktu masih pacaran, Wih, Sudah mendukung. Oh, dari pacaran. Oke. Karena ini saya tuh ikut di Indonesia juga, saya itu nggak udah masuk ke dunia itu, ke body contest, udah Iya, sering ikut lomba Lomba-lomba gitu, kompetisi juga. kompetisi itu. Kemudian pada saat di Indonesia juga udah ketemu Kak Lia gitu ya waktu itu ya. Lagi Iya. pacaran ya. Itu pacarannya dari mungkin SMP atau SMA atau dari kapan nih? enggak Udah sih, kenal lama. enggak. Sebenarnya dulu diceritain ceritain Jadi nggak? malu ya. Jadi malu. Ini yang dibahas ini nih. Yang kita gubris ya gitu ya. Ya Pak, kenalnya udah lama lah intinya. Udah lama sejak iya. kecil, Enggak. sejak TK. Dulu kan saya juga datang ke Taiwan 2013 sampai 2016. Terus pulang. Nah, habis itu kita ketemu di LPK. Nah, LPK bahasa Jepang. iya. Oke. Oh, bukan ketemunya di tempat fitness ya? Bukan. Kan dia Indramayu, saya Brebes. Jauh tempatnya. Kebanyakan juga kalau misalkan ketemu di tempat fitness tuh nggak jadi, Kak. Oh gitu. Karena capek ya. Iya, udah capek duluan. Kalau bisa Udah mau capek istirahat duluan. ngapain gitu. Udah ngajarin yang bener kita ya. Oke. Jadi mungkin dari dukungannya, kalau dari Kak Lia sendiri tuh biasanya dukungan apa ya yang diberikan kepada Kak Sarita tuh, misalkan dalam persiapannya ataupun mungkin ya beberapa hari menjelang kompetisi gitu loh. Biasanya dukungan seperti apa tuh yang diberikan? Video call? Apakah surat cinta, tulisan tangan? Atau kasih Enggak sih, saya cuma bantu doa aja. Doa yang terbaik. yang aja pertama buat itu beliau. doakan. Iya. Doain saya gitu. Kayak biasanya yang sering saya
omonginku doain saya ya, doain saya mau naik nih. Iya. Doain saya mau ini tampil sekarang, doain biar enggak grogi gitu, biar tenang, biar Jadi doa itu fokus, penting ya. iya, doa itu. Ada. Maaf tadi Nomor Amina satu. salah dengar. Apa? Si Kak Sarita kan bilangnya doain. Amina pikirnya wain nih. Aja, saya cinta kamu. Oh ya, itu di terakhir, bagian terakhir ya. Itu nggak perlu digubris. Gitu. Iya, itu enggak usah diomongin itu. Itu luar biasa gitu ya. Jadi tadi bilangnya dari tahun berapa udah di Taiwan nih Kak Sarita sama Kak Lia? Dari 2000. Kalian sekarang 2019 bareng. 2019 ya. Wah. Udah Dari ini 2019. 2024 berarti udah kayak 5 tahun lah ya. Iya. 5 tahun lah gitu ya. Jadi selama ini dari Kak Sarita selalu latihan, Iya. terus dari Kak Lia juga selalu memberikan dukungan gitu Iya. ya. Luar biasa nih teman-teman. Amina jadi pengen tahu ya. Ada apa lagi nih? Kak Sarita untuk membangun atau membentuk satu otot itu butuh berapa lama? Dan itu harus apakah juga terus diukur nih, gedenya kurang nih, Iya. kurang 2 cm nih. Harus pakai senti ya. Iya, serem lu. Pertanyaannya ini kayak pertanyaan ke kuli bangunan. Iya. Ya kalau untuk latihannya itu ya, untuk membentuk massa ototnya itu Kak, versi orang masing-masing kayak. Kalau untuk saya pribadi itu nggak pernah saya ukur sih, nggak pernah. Saya ukur-ukur itu nggak. Tapi saya ngaca aja, seringnya kan di tempat gym banyak kaca Iya, gitu kaca, ya. ya. Iya, terus Lebih juga sering ngaca dia lebih daripada sering ngaca ya. gitu. Saya lebih sering ngaca gitu. Buat lihat lah gimana kan progresnya ototnya gitu Iya. kan ya. Ya itu disiplin latihan aja. Iya. Dan terus lebih banyak masuk protein yang pertama itu. Kalau untuk membangun massa otot itu bahan bakunya adalah protein bagi kita anak-anak fitness gitu, anak-anak nge-gym gitu. Kalau misalkan pengen ngebentuknya saja kurang protein itu bisa, tapi kalau untuk mempertebal massa otot itu prioritaskan protein Kak gitu. Kalau misalkan kitanya rajin makan protein, rajin masuk nutrisi protein itu lebih cepat juga pertumbuhannya gitu. Cuman kan kembali lagi itu nutrisi itu adanya di mana sih? Dana gitu kan. Harus ada dana, harus beli kayak misalkan dari daging ayam Ya. gitu. Ya. Sapi ya kan, terus misalkan ada susu juga, Ya, suplemen telur buat juga ya mungkin telur ya. ya itu kan membutuhkan biaya banyak gitu sebenarnya, enggak Nggak kaleng-kaleng. murah. Iya, nggak murah. Jadi bukan cuma kayak bermodalkan niat ya dan juga tekad, tetapi ya Iya. isi kantong juga penting ternyata. Betul banget. Betul sekali. Itu isi kantong itu. Iya, jadi itu juga sangat penting teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu semangat yang harus kita patut gitu kan. Dan mungkin di layar handphone ataupun layar komputer teman-teman semua juga bisa melihat ya, saat ini kita bisa melihat nih sosoknya Kak Sarita ini ya. Saat ini pas lagi mengikuti kompetisi apa nih? WNBF nih kalau boleh tahu ini apa kan nih? World Natural Bodybuilding Federation. Nah, ini untuk di Taipei tahun Iya. kemarin ini bulan 10 kalau nggak salah. Oke. Tahun kemarin bulan 10 acara kompetisi natural bodybuilding Iya. internasional. Oh, jadi Ya, yang tadi ini. bilang di hari tahun ini untuk bulan 10 itu ini kan ya? Iya, Yang acara untuk ini tahun nanti. 2024 ya. Iya. Bedanya apa sih natural? Ya kalau natural itu dia yang nggak boleh pakai obat, nggak boleh pakai suntik gitu Ya, Kak. gitu kan Itu biasanya Ada ada tuh pakai natural. suntik buat Oke. bikin gede, Iya. tapi itu Oke. palsu biasanya kan ya. Iya. Atau Iya. mungkin kayak nodorong Ada. ya. Jadi Nah, ini ini yang juga, alami. agak ribet ininya apa? Aduh. Prosedurnya. Gimana dong? Iya, karena sebelum kita mengikuti itu kita ada tes dulu kayak misalnya poligrafi gitu, tanya jawab, terus kalau misalkan ditanya gitu, ditanyakan pakai alat di sini Kak, Iya, dipasangin iya. alat di sini Iya. nih. Terus ini jari ini kita dijepit pakai alat juga, ada kabel gitu. Oh. Pakai komputer Biar dia ketahuan periksanya. ngibul Iya, atau kalau enggak misalkan kita ngibul itu di komputer ketahuan Iya kan? di Nah, sana. tuh kan. Iya, ada tes poligraf juga kayak gitu. Dan Wah. itu saya pertama kali di sini di Taiwan, di Indonesia belum pernah saya di Indonesia. Jadi ini lebih yang pro sedikit lah gitu. Iya, lah ini yang intinya. pertama kalinya saya beranikan diri, cobalah pengen ikut nih acara internasional kan. Iya. Di Indonesia belum pernah. Ya alhamdulillah bisa melewati semuanya gitu. Dan yang ini bisa dilihat ya Kak Sarita sendiri Iya. juga sudah mendapatkan medalinya. Dan kalau boleh tahu nih ya, pada ajang WNBF tahun lalu ini Kak Sarita memenangkan juara apa nih kalau boleh tahu nih? Saya kan ikut ikut 4 kategori Kak. Ush, yang ini oke. ya. Nah, yang kalau yang ini? bodybuilding apa namanya? Bodybuilding
pemula sama bodybuilding yang open. Oke. Gitu. Buat publik gitu ya, khusus terbuka semua. Yang gitu ya, terbuka sama yang pemula. Karena saya masih baru pertama ikut di acara ini, jadi boleh ikut pemula. Tapi yang tahun sekarang mau ikut lagi nggak boleh pemula karena udah ada bukti. Iya, ini udah. Dan ini buktinya juga udah direkam sama kalian ya berarti ya. Iya betul banget. Ini katanya betul nih, tahu aja. Gede banget ya. Iya, ini medalinya ini diamond. Gede, berat juga ini medalinya. Mungkin karena internasional ya beda gitu medalinya. Luar biasa. Oke, jadi waktu itu tadi bilangnya juara apa kalau betul? Yang juara pemula atau juara yang terbuka? Yang ini tadi yang pemula ini. Yang pemula. Ya peringkat kedua. Juara kedua. Iya, peringkat kedua. Ini baru pertama kali ikut ya teman-teman ya, untuk yang pemula aja udah dapat juara 2 gitu. Apalagi nanti nih ya tahun ini. Waduh, ya bulan 10 nih ya. Belum WNBF tahun 2024 nih teman-teman. Satu lagi, Amina penasaran. Saat manggung itu gaya apa sih yang menjadi gaya andalan dari Mas Sarita? Wah, kalau untuk gaya andalan sendiri saya biasanya itu back body pose sama abdominal. Abs gitu. Ini kalau cuma ngomong kayaknya tuh kurang afdol. Wah, ini ya sih ya. Jadi misalkan ya kalau sekarang gitu kan kayak kita minta tuh ya Kak Sarita sekarang untuk menunjukkan kepada kita nih sebenarnya itu apa sih back segala macam. Iya. Boleh nggak nih Kak Sarita? Boleh. Atau mungkin kalau merasa kepanasan juga nggak apa-apa ya kali ya. Karena kebetulan cuacanya panas ya. Ini juga banyak gitu kan ya. AC-nya kurang gitu. Boleh. Kalau mau melepas juga enggak apa-apa gitu. Kita waktu tepat kita persilahkan khusus gitu. Untuk teman-teman pendengar RTI. Yes. Oke. Saya geser dulu kalau gitu. Boleh. Yang enggak berotot, yang berlemak mundur. Yang enggak berotot menjauh. Ini sambil duduk aja ya. Oke, boleh. Gimana dong, benar ya? Oke. Posisinya saya coba dulu nih. Waduh. Beneran gerah ini ya. Beneran gerah kan ya? Nggak apa-apa kan ya Kak Lia ya? Nggak apa-apa. Ya, ini untuk edukasi teman-teman ya. Jadi tadi bilangnya untuk pose yang back gitu. Jadi gimana kalau yang pose yang back? Kalau untuk pose back itu kita menghadapnya ke belakang gini. Wah, ini kelihatan nggak? Kalau berdiri kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya, bentar ya. Ini katanya maaf ya. Ini untuk pose yang back ya tadi bilangnya ya. Ya. Gimana dok? Saya agak condong dikit. Oke. Untuk begini gini. Oke. Waduh. Tuh teman-teman ya. Kalau lihat muscle-nya. Kalau Kak Cindy kemarin bilangnya itu roti sobek bilangnya. Nah, yang kedua itu saya biasanya yang paling favorit itu yang buat perutnya juga abdominal gitu. Oke, gimana itu? Waduh, benar-benar kita zoom dulu. Zoom. Begitu ya teman-teman ya. Oke, bisa. Hitung ada 8 ini pack enggak? Apanya? Ada 8 enggak atau 8 pack. Atau cuma 7? Tengah-tengahnya di satu. Tapi biasanya untuk pose begini itu juga kayak ada skillnya kan ya, ada tekniknya juga kan. Jadi bukan kayak tentu ada. Harus tahan nafas, hembus nafas segala macam. Harus fokus gitu. Juga mana yang harus ditahan gitu. Gitu. Iya. Iya, jadi bukan kayak cuma asal langsung gitu-gitu aja enggak. Jadi harus kayak tarik nafas. Apalagi kalau bodybuilding. Kalau bodybuilding itu dari ujung kaki ya sampai ini bahu sini trapezius ini semua dikencengin. Ya, jadi nanti dari juri juga melihat itu ya. Jadi bukan cuma mana ininya yang kendor, aja. mana yang benar-benar dikunci. Ujung kakinya. Semua itu ada tekniknya. Ujung kakinya gimana? Karena latihan? itu perlu latihan. Ujung kaki juga angkat barbel. Oke, saya pakai baju Oh lagi. iya, nanti kedinginan ya. Terima Masuk kasih. angin lagi. Iya, tepuk tangan dulu teman-teman. Iya, luar biasa. Jadi untuk teknik-teknik seperti ini itu pas di Indonesia juga udah tahu ya. Misalnya Sudah kayak tahu. Tapi saya itu dari Indonesia sampai sekarang ini saya belum pernah belajar khusus ke pelatih atau di mana, saya belum pernah. Jadi kayak otodidak gitu. Otodidak sendiri. saya lihat dari kayak Instagram, dari video-video gitu. YouTube. Terus juga sering sharing sama teman-teman yang emang udah berpengalaman. Dari situ aja saya nyari ilmunya gitu. Nyari yang gratis-gratis. Enggak apa-apa. Gitu kan, itu namanya kan ilmu itu enggak harus yang berbayar kok ya. Iya. Bayar juga enggak berarti kita itu pasti bisa gitu loh mempelajari ilmu tersebut. Contohnya ini udah ikut kompetisi dari juara 1 sampai juara berapa udah kena sabet semua gitu kan ya. Dan profesional yang pastinya gitu ya. Jadi ini adalah semangat yang luar biasa ya, karena seperti yang kita tahu yang namanya kerja kan pasti capek. Nah, biasanya kalau udah punya waktu luang
biasanya itu bakal dimanfaatkan untuk apa? Nah, untuk kalau Kak Sarita ini kan latihan nih. Betul. Kemudian sambil Latihan dong. jadi bukan kayak cuma latihan aja tapi menyalurkan gitu ya. Menyalurkan bakat. Itu ya bakatnya ke ajang-ajang yang kebetulan Iya. yang diselenggarakan di Taiwan itu sendiri gitu kan ya. Jadi ini juga salah satu pelajaran yang mungkin boleh kita pelajari bersama gitu kan ya. Kalau Kak Amina apakah pengen langsung terjun ke dunia binaraga nih setelah mendengar saran dari Kak Sarita? Amina sih tadinya pikir suami. Suami. Ikut. Dorong-dorong suami biar dia ikut. Oh, Biar jadi juga memperbesar, tidak hanya besar di perut saja. Oh iya. Jadi Kak Amina bakal Jadi chance the grease become to the muscle. Wah, Jadi sih. lemak-lemaknya berubah jadi Otot muscle. sih. Wow, Iya. jadi kayak harus Tapi mempelajari. kalau dilihat dari pola makan, disiplin, Iya. terus harus banyak latihan, kayaknya nggak dulu deh. Tadi dia garor Benar-benar bukan Kenapa juga. itu? Kenapa? Perjuangan yang luar biasa. Betul banget. Perjuangannya Ya, luar betul biasa. banget itu. Luar biasa. Jadi kalau udah sekali terjun otomatis harus 100% lah Iya, intinya. jadi Ini jangan nggak boleh nanggung-nanggung yang nanggung-nanggung. totalitas itu, Kak. Iya, luar biasa ya. Jadi Gitu. tadi juga ada beberapa info pentingnya sudah dibagikan. Yang pertama itu adalah konsistensinya dalam membagi waktu. Kemudian juga dua itu ya komunitas Indonesia tadi bilangnya untuk betul. yang binaraga. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran, Iya. nanti boleh digabung juga itu komunitasnya. Saya Boleh, yakin boleh, di TikToknya ataupun di IG-nya Kak Sarita juga ada. Komunitas itu terbuka buat teman-teman Siapapun ya, gitu ya. Khususnya yang ada di Taiwan juga nih. Kalau misalkan yang mau gabung juga boleh. Karena banyak sekali setiap kali saya live di TikTok itu, Kak, mau gabung caranya gimana gitu. Oke. Cara bayarnya gimana sih? Cara mainnya alatnya gimana? Teman-teman boleh gabung aja ke grup kami itu. Nama grupnya itu di Facebook Komunitas Binaraga Indonesia di Taiwan. Wah. Ya, cari aja, Kak. Oke. Terus satu hal lagi, Iya. apakah setelah Kak Sarita selalu latihan, ikut dengan bodybuilding ini, merasa lebih sehat nggak? Lebih kuat nggak? Iya, tentu ya, tentu lebih kuat, lebih enteng gitu, ya. Terus juga stamina juga lebih naik staminanya itu, nggak gampang ngantuk, nggak gampang lemas gitu. Iya. Sangat menguntungkan bagi saya, Kak. Iya. Kalau justru kalau misalkan nggak olahraga, kayak misal malam aja nih, saya pulang jam 8 gitu kan, pulang jam 8. Masih banyak waktu kan, tapi saya nggak berangkat olahraga nih, cuaca hujan nih, gimana Iya, gitu gimana? kan. Saya susah tidur tuh. Kalau nggak aktivitas latihan. olahraga, iya agak susah tidur saya. Karena udah terbiasa dengan Iya. aktivitas seperti itu Betul. gitu kan ya. Jadi kalau misalkan udah latihan, tidur juga enak gitu. Tidur tuh enak gitu kan. Luar Hidupnya biasa. sehat ya. Udah nih, saya juga penasaran sih tiba-tiba kalau ditanya begitu. Dari Kak Lia nih ya, tadi Iya. kan Kak Lia udah cukup lah istirahatnya gitu kan ya. Iya. Pernah nggak tuh kayak tergerak hatinya mengikuti langkah sang suami? pengen dulu waktu di rumah sering olahraga sendiri, Aha. senam aerobik gitu. Oh, tapi lebih ke Kalau- aerobik ya, iya. bukan lebih ke Binaraga Iya. ya. back apa Wah. tadi bilangnya gitu kan ya. Kalau saya Pak sakit back gitu. Sakit punggung. Tempelin roti sobek. Oh, jadi pernah juga tergerak hatinya gitu ya. Iya. Ya, tapi lebih ke sisi aerobik ya. Iya, ke aerobik Zumba kayak gitu. Oke. Jadi nggak pernah mau kayak Nggak diizinin loh, nggak diizinin. Jangan. siapa tahu ada kompetisi kan biasanya tuh kayak Banyak kompetisi sebenarnya. pasangan gitu loh. Kompetisi itu ya ada Cowok juga. cewek Ya, gitu loh, yang ya, gabung. ada juga. Nah, Cowok cewek ini pasangan siapa juga tahu ada panggilan. Saya udah sering minta izin sama beliau, tapi nggak boleh loh. Oh. Olahraganya beda lah, bidangnya beda. Beda. Oke. Iya, olahraganya Jadi beda. Kan Benar, saya kan benar. Oleh istri tertutup. ya. Iya, Saya iya. tertutup, dia terbuka. Terbuka. Oke lah, saling melengkapi ya jadi ya. Iya. Cocok lah satu Jadi terbuka, satu tertutup. buka satu tutup tuh. Kalau buka dua-duanya buka gimana? Jangan dong, berantem ntar. Iya betul betul. Oh, Ini betul. pasangan yang paling cocok, yang paling romantis yang pernah Iya. saya lihat. Ya jadi kita mungkin bagikan dulu informasinya. Soalnya waktu Kak Sarita ya menginjakkan kakinya ke RTI gitu kan. Wah langsung kita dapat sinyal. Wis Sarita ada 2 orang Indonesia masuk. Wah terus kita kan langsung ke depan ya nungguin. Udah pegangan tangan teman-teman. Wah. Pegangan tangan. Kita langsung nyanyi. Kita bikin rumah. Tapi ini juga ya yang harus patut ditiru ya, yang namanya Betul, suami betul. istri juga ya harus saling menghormati, punya privasinya sendiri-sendiri juga, Iya. dan juga ya yang pastinya itu harus tetap romantis gitu biar Iya dong. langgeng gitu loh ya. Waduh, forever love. Bahkan di foto-fotonya ya. Iya.
Jadi gaya-gaya back. Iya gitu dong, loh. ya harus gitu dong. Iya, dong, harus ditiru Jadi banyak yang teman-teman. harus ditiru ya, dari Betul. hidup sehat, disiplin, Iya. terus hubungan keluarganya juga bagus. Iya, dan untuk yang terakhir nih mungkin ya Kak Mina, aduh nggak terasa nih. Saya yakin ya kalau nggak dihentikan oleh saya mungkin bisa sampai 1 jam, 2 jam nih nggak selesai-selesai. Ada nggak nih kata-kata yang pengen disampaikan Iya, kepada pesan-pesan. teman-teman semuanya ataupun Iya. mungkin pesan-pesan semuanya kepada teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan ataupun mungkin nih teman-teman Indo yang lagi berada di tempatnya masing-masing. Oke. Silakan. Kalau untuk pesannya, saya nggak jangan pesan lah. Saya ingin menyampaikan sesuatu aja buat teman-teman nih. Ya, buat teman-teman yang mempunyai bakat, ya kan. Yang bakat itu bukan hanya di bidang olahraga ya. Apapun ya. Apapun itu, ada yang nyanyi, ada seni juga, atau bela diri juga, atau yang lain banyak banget. Ayo kita kembangkan dimanapun di tempat teman-teman berada gitu, di negara lain misalkan kayak Korea, Jepang, Hong Kong, Singapura Iya. gitu kan. Ayo kembangkan gitu, kita bawa nama bangsa gitu kan. Iya, nggak harus jadi juara gitu Kak, nggak harus jadi juara ya. Kita sekali 2 kali mengikuti kompetisi itu buat pengalaman untuk kedepannya biar lebih baik lagi gitu kan. Ya kan, kalau memang kitanya bener-bener pengen menjalani aktivitas kayak misalkan kompetisi yang bener-bener gitu misalkan ya, pasti akan meningkat, lama-kelama akan meningkat gitu, nggak harus selamanya di situ. Iya. Ya, pasti akan tercapai gitu kan, misalnya kita sungguh-sungguh gitu, disiplin sungguh-sungguh itu pasti akan tercapai ke depannya. Jadi buat teman-teman yang kayak misalkan mempunyai bakat bela diri juga gitu kan ya, kita cari komunitas kayak misalkan boxing kan misalkan gitu kan, yang resmi Ya, gitu, yang ada di sana. yang ada di manapun Lokasi. gitu ya. Ayo ikut di situ saja, jangan di jalan-jalan gitu kan. Oke, Ya, jadi buat teman-teman. kembangkan secara Kembangkan, positif. iya. Oke, sangat luar biasa sekali dengan kehadiran dari Sarita dan beserta istri. Kita juga senang sekali ya. Dimanapun pada saat teman-teman di tanah rantau, jangan mengeluh bahwa kita tuh hidup susah. Tetapi lebih mengembangkan diri. Mungkin kita Betul. punya bakat ini, suka dengan hobi ini, kembangkan secara positif. Dan dengan demikian kita juga akan menjadi jati diri yang lebih baik, berguna bagi diri sendiri, Betul. bagi keluarga, dan juga bagi negara. Oke, dan sekian dulu ya untuk acara obrolan RTISI bersama Kak Mina, Kak Aditya dengan Kak Sarita dan juga Kak Lia terkait dunia binaraga. Ingat ya, bagi yang mungkin lah tetap kepo gitu ya, gimana sih otot saya itu masih kecil aja gitu ya dari dulu. Ingat ya, tadi TikTok sama IG-nya udah dikasih tahu, kemudian komunitas Indonesia untuk binaraga yang ada di Taiwan juga udah dikasih tahu. Betul. Dan jangan lupa ya untuk follow juga RTI di sini ya dari IG, YouTube ya, dan Twitternya juga, bukan cuma yang roti sobek aja tapi dari RTI juga ada ya. Bedakan dong, bedakan. Waduh. Mina tikus, ini apa? Ini Itu apa nih? kucing. Ini apa katanya? Tikus, cucunya tikus. Yang ini bihun. Ya, satu roti sobek, satu bihun gitu. Oke deh teman-teman, jadi sekian dulu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.